Baik, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknokrat, saya Vidana Devita Amelia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen dari kelas Manajemen 24A dengan NPM 244111158. Saya mahasiswi semester 1 dari Universitas Teknokrat Indonesia. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tentang hukum jinayat. Apa sih itu? Hukum jinayat pasti terdengar asing di telinga kalian, bukan? Ya, mengenai hukum jinayat ini, Islam telah menetapkan aturan untuk segala aspek kehidupan, termasuk tindakan kriminal yang diatur dalam hukum jinayat. Hukum jinayat adalah hukum pidana dalam sudut pandang Islam. Oke, menurut Zainuddin Ali dalam buku Hukum Pidana Islam, hukum jinayat adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilandaskan pada Al-Quran dan hadis. Jinayat sendiri berasal dari kata masdar jana yang berarti berbuat dosa, dan kata jinayah memiliki arti perbuatan dosa atau perbuatan salah. Istilah jinayat sendiri memiliki beberapa pengertian. Menurut Abu Al-Qadir Audah dalam buku Hukum Pidana menurut Al-Quran karangan Ahmad Wardi Muslih, jinayat adalah perbuatan dilarang. Ya, dilarang syariat, perbuatan terlarang yang dimaksud berkaitan dengan jiwa, harta benda, atau lainnya. Sementara di kalangan ahli fikih atau fuqaha, jinayat adalah perbuatan yang dilarang syariat yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Beberapa fuqaha juga membatasi istilah jinayat hanya untuk perbuatan yang diancam hukum hudud atau qisas dan tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan hukum ta'zir. Hukuman atau sanksi jinayat. Terdapat 3 sanksi hukum pidana dalam Islam atau jinayat. Ketiga sanksi hukum tersebut adalah hudud, qisas atau diyah, dan ta'zir. Oke, masing-masing sanksi akan ditetapkan sesuai dengan tindakan pidana atau jarimah yang dilakukan seseorang. Adapun sanksi hukum pidana Islam atau jinayat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sanksi hudud. Sanksinya yang ketentuan dan pelaksanaannya merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Hukuman jenis ini bisa berupa rajam, potong tangan, pengasingan, penjara seumur hidup, hingga eksekusi mati. Hukuman ini diperlukan untuk perbuatan zina, qadhaf atau menuduh orang berbuat zina, mencuri, merampok, hingga murtad. Yang kedua, sanksi qisas atau diyah. Oke, menurut Marfu'atul Latifah dalam jurnal Upaya Transformasi Jarimah Qisas Diyat pada hukum positif melalui RUU KUHP, sanksi qisas diyat adalah hukuman untuk tindak pidana yang tidak memiliki batas tertinggi dan batas terendah, namun sanksinya ditentukan oleh manusia. Dalam arti lain, sanksi qisas ditentukan sendiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Pelaku kejahatan dapat mengubah tingkat hukumannya dari qisas menjadi diyat jika telah mendapatkan maaf dan melakukan ganti rugi kepada orang yang telah dirugikan. Dan yang ketiga, sanksi ta'zir. Hukuman ta'zir adalah sanksi pidana yang ditetapkan oleh penguasa seperti hakim, raja, presiden sebagai pelajaran kepada pelaku. Hukuman untuk tindak pidana ta'zir bersifat mendidik agar pelaku dibuat jera dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Beberapa jenis sanksi ta'zir adalah penjara, teguran, skorsing, pemecatan, hingga pukulan yang ditentukan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran atau jarimah yang dilakukan yaitu menjadi saksi palsu, penipu, dan penistaan agama. Oke, jadi itulah tadi ringkasan tentang apa itu jinayat serta pengertian dan beberapa sanksi-sanksinya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.